Oke, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Saya lupa buat jam tangan. Teman-teman, sore ini di hari Senin 1 September 2025. Sebagaimana teman-teman sudah tahu bahwa hari ini sampai hari Jumat besok ya. Tanggal 5 September 2025 akan ada series of demonstrations, atau kalau pakai Australian accentnya a series of demonstrations ya. Kenapa kok pakai Australian accent? Nanti saya jelasin ya. Kita fokus dulu di tema, nanti saya jelasin kenapa. Gini, pokoknya ada serangkaian gelombang demonstrasi massa sepanjang 1 sampai dengan 5 September 2025. Ya, hari ini kita sudah menyaksikan acara unjuk rasa di depan gedung MPR DPR, di KPK, di depan kantor DPP Partai Nasdem di Cikini. Ini di Jakarta ya teman-teman ya. Dan di beberapa tempat lain oleh sejumlah elemen masyarakat yang memang didominasi oleh para mahasiswa, kelompok mahasiswi. Oke. Nah, kemarin kita telah menyimak dan menyaksikan Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataannya di hadapan rakyat Indonesia setelah berdialog, bermusyawarah yang konstruktif dengan seluruh pimpinan lembaga legislatif dan juga ketua umum partai politik atau yang mewakili. Antaranya adalah Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima RI, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Kemudian Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Kemudian Ketua Umum PKB yang juga Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ya, Gus Imin, Kiai Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Kemudian ada Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Kemudian ada Ketua Umum ada Sekretaris Jenderal PKS Partai Keadilan Sejahtera Pak Khalid yang mewakili Presiden PKS Bapak Al-Muzammil Yusuf yang pada saat berdialog dengan Presiden Prabowo sedang di luar kota. Kemudian Ketua Umum PAN ya, Partai Amanat Nasional yang juga Menteri Koordinator Pangan Bapak Zulkifli Hasan. Dan terakhir adalah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua MPR RI Bapak Ibas Yudhoyono atau Pak Edi Baskoro Yudhoyono yang mewakili Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK atau Menko IPK atau Menko Infra Bangwil, yaitu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, yang pada saat pernyataan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sedang perjalanan pulang dari Tiongkok ya, ke Indonesia. Dan juga seluruh pimpinan legislatif dari Ketua MPR RI Pak Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Bu Puan Maharani, dan Ketua DPD RI
Pak Sultan Bahtiar Najamuddin. Perlu saya beritahu Anda bahwa Pak Sultan Bahtiar Najamuddin itu adalah senator dari Bengkulu, teman-teman. Ya, senator dari Bengkulu yang mengalahkan ketua DPD petahana saat itu, Bapak Lanyala Mataliti, yang juga mencalonkan sebagai ketua DPD RI 2024-2029. Adapun Pak Lanyala Mataliti adalah senator dari Jawa Timur, teman-teman. Nah, apa hasil pertemuan Presiden dengan seluruh ketua partai kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya pagi tadi ya. Tapi izinkan saya mau menanggapi sekarang. Kalau ada yang mengatakan statementnya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu adalah hambar, ya, kosong, baik yang komentar substansinya apa atau isinya apa atau intinya apa, dan tidak satupun menyentuh apa yang dituntut oleh masyarakat, ya terlepas dari komunikasi yang begitu konstruktif ya, tapi gak tahu kenapa ya mungkin ada inilah apa namanya, ada perbedaan pendapat mungkin, atau mungkin ada perbedaan statement yang disampaikan oleh, atau mungkin teks pidatonya tuh ditukar. Teks pidatonya tuh ditukar dari yang mestinya, kan Pak Prabowo itu kan pidatonya pakai teks kemarin itu, atau ya teks pidatonya bisa aja ditukar oleh nggak tahu siapa speechwriternya atau penulis pidatonya. Taunya ya, yang aslinya pidatonya, teks pidatonya itu pasti menyentuh apa yang diaspirasikan atau yang dituntut oleh rakyat. Teks aslinya itu, cuma mungkin karena ya kita tahu sendirilah bahwa Bapak Presiden Prabowo ini sebenarnya agak kurang nyaman bekerja atau mempercayakan hal-hal tertentu kepada orang-orang yang bukan kepercayaannya. Makanya kan orang-orang selalu mengintil Pak Prabowo ini dibawa kan, mulai dari Pak Teddy Indrawijaya yang kemudian diangkat sebagai sekretaris kabinet, tapi sebenarnya bukan sekretaris kabinet yang seperti di zaman terakhir itu Pak Pramono Anung, bukan. Saya kasihan sebenarnya, sekretaris kabinet tapi kok begitu, tugasnya kok malah jadi begini, menggantikan tugas yang harusnya itu menjadi tugas dari ajudan presiden yang sebenarnya sudah disiapkan oleh TNI dan Polri sebenarnya. Jadi sosok ajudan yang sudah disiapkan itu kembali ke TNI dan Polri. Karena Pak Prabowo ya nggak maunya pakai Teddy, kemudian sekretaris pribadinya Pak Reski, dan orang-orang sekitaran Pak Prabowo lain yang dibawa masuk ke istana, termasuk Mensesneknya Pak Prasetyo Hadi. Itu adalah orang yang close banget dengan Pak Prabowo. Jadinya mungkin ada ada perubahan nih, teksnya diganti mungkin. Jadinya yang menjadi teks aslinya itu mungkin ditukar sama, takutnya nih, kalau teks aslinya ini nanti bikin Pak Prabowo-nya nggak puas gitu. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Kita berbaik sangka aja. Atau mungkin Presiden Prabowo tuh ingin menenangkan masyarakat gitu loh, supaya tidak terlalu tidak terlalu takut gitu loh untuk beraktivitas. Sekalipun hari ini
ada edaran atau ada instruksi untuk melakukan WFA atau work from anywhere, bekerja dari mana saja, termasuk melakukan WFH atau work from home atau kerja dari rumah untuk hari ini dan besok ya, sampai tanggal hari ini 1 dan untungnya itu spanduknya udah diturunin tuh. Nah itu spanduknya udah diturunin tuh karena saya ramein tuh. Kalau kemarin gak saya ramein, nah spanduknya udah digituin tuh, spanduknya Partai Gerindra ini, karena saya udah publikasi di mana-mana, di Facebook saya sudah, di thread saya sudah, di X saya sudah. Untung udah di ini, untung saya ramein loh. Kalau nggak saya ramein, wah bisa fatal, bisa rusak muruah dari Presiden Prabowo gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi apa ya, kalau saya lihat sih ya datar memang. Dan ketika ketemu dengan ormas Islam yang 16 itu, ada yang mengkritik bahwa ormas itu malah jadi kepanjangan tangan atau kepanjangan lidah dari Presiden Prabowo yang sama sekali enggak menyentuh poin-poin apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat. Jadi percuma dong udah berdialog, bermusyawarah selama 3 jam di Hambalang, tapi at the end of the day ya mungkin mereka di briefing. Ini jangan mengeluarkan statement yang nanti bisa merusak muruah atau dan kredibilitas politik dari Bapak Presiden Prabowo ya. Mungkin gitu. Karena kan di Hambalang pun ada orang-orangnya Pak Prabowo, yang udah pasti ada Pak Reski, Pak Teddy, Pak Pras, Menteri Sekretaris Negara gitu. Dan kalau dalam konteksnya Partai Gerindra ada Pak Sugiono. Pak Sugiono tuh sekjen, sekretaris jenderalnya Partai Gerindra yang sekarang menggantikan Pak Ahmad Muzani yang diangkat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra gitu. Bisa jadi seperti itu. Mungkin sudah di briefing, oh ini ya, ini pakai, udah disiapin template teksnya, mungkin ya begitu gitu loh. Saya berbaik sangka aja mungkin seperti itu. Padahal sebenarnya kalau tidak di briefing, kalau tidak di woro-woro gitu ya, kamu ngomongnya ini ya, bapak ngomongnya ini gitu kan. Nah itu mungkin bisa kesentuh poin yang yang diaspirasikan oleh masyarakat itu. Cuma ya memang sudah dikondisikan ya, jadinya begitu. Begitu juga dengan Presiden Prabowo kemarin ketika menyampaikan ini, tidak disentuh poin-poin yang menjadi tuntutan masyarakat. Apa aja tuh Pak poin-poin yang dituntut masyarakat? Pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Kemudian kalau soal pembatalan tunjangan anggota DPR dan penindakan terhadap anggota DPR itu kan sudah dilakukan. Nah sekarang saya izin untuk kenapa kok PDIP tidak nonaktifkan Deddy Sitorus. Salsa ini went too far menurut saya. She went too far. Dia nggak bisa membedakan mana statement yang otentik dan mana yang sudah dipotong oleh para pembenci PDIP. Salsa Febriani ini terkecoh. Jadi sebenarnya Pak Deddy Sitorus itu tidak bermaksud menyatakan demikian dan videonya dipotong. Siapa pelakunya? Ya tidak lain tidak bukan adalah para termul, para pendukung Jokowi yang memusuhi PDIP. Ya.
Jadinya videonya dipotong, padahal saya yakin Pak Deddy Sitorus itu tidak intent untuk menyatakan demikian. Toh beliau juga sudah melakukan klarifikasi kan, bahwa videonya dipotong dan dibikin deepfake oleh AI. Dibikin deepfake oleh AI. Itu juga yang dialami oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Sebenarnya she didn't intend to say guru dan dosen itu beban negara, tapi karena dipotong, di deepfake-kan oleh AI, nggak tahu siapa pelakunya. Kemungkinan besar juga adalah para pembenci dari Presiden Prabowo. Mungkin Termul bisa jadi yang mengedit dan memotong videonya atau statementnya Bu Sri Mulyani dan dibikin deepfake seperti itu. Nah, di sini Salsa itu terkecoh. Dia nggak bisa membedakan mana yang real, mana yang deepfake. Hati-hati loh. Sekarang ini, zaman sekarang ini teman-teman ya, yang namanya AI, yang namanya teknologi itu bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang nggak baik loh. Ini maaf aja nih, ya, statement saya aja itu pernah dipotong, ya, video utuh saya itu pernah dipotong oleh siapa? Oleh Tanpa Ragi di YouTube. Rame saya diserang kanan, kiri, depan, belakang. Saya sudah klarifikasi juga itu setelah video saya diedar keluaskan. Itu video saya dipotong sama Tanpa Ragi. Hati-hati loh. Ya. Dia memang bukan sosok individu, tapi tim orang Kristen yang hobinya ini mengadu domba masyarakat. Hati-hati loh. Tim orang Kristen yang hobinya memecah belah masyarakat dengan dalih ingin membela agama Kristen dari serangan para apologet yang beragama Islam. Tapi sesungguhnya ini orang memecah belah, ini Tanpa Ragi ini memecah belah masyarakat. Hati-hati loh teman-teman. Hati-hati loh. Ini saya korban juga masalahnya. Dari video saya dipotong, pernyataan saya dipotong, di-cut. Rame lah, kemudian masuk ke PIS. Masuk ke apa? Cokro TV. Hati-hati nih teman-teman, hati-hati nih. Saya kasih warning aja. Ya. Itu bisa disalahgunain loh. Bisa dibikin deepfake juga pernyataan saya. Tapi untungnya kemudian saya cegah dengan saya mengklarifikasi bahwa maksud pernyataan saya tidak saya perjelas maksud pernyataan saya itu. Dan akhirnya reda dengan sendirinya kan. Gitu. Jadi makanya teman-teman hati-hati. Ya. Kalau namanya orang nggak suka sama kita udah pasti tindakan pertama yang dilakukan adalah defamasi. Pencemaran nama baik. Ya. Defamasi, pencemaran nama baik, fitnah, defame. Hati-hati teman-teman. Nah, apa yang dialami oleh Bu Sri Mulyani, apa yang dialami oleh Pak Deddy Sitorus itu adalah defamation. Maka kita memerlukan semacam anti defamation law seperti di Malaysia dan di Singapura, gitu loh. Kita memerlukan itu supaya kasus seperti ini nggak terjadi lagi. Sebenarnya. Jadi kenapa saya bela Pak Deddy Sitorus? Karena he didn't intend to say that. Kalau he intended to say that, udah pasti akan diberi sanksi keras oleh DPP PDIP. Udah pasti akan ada press statement bukan dari Pak Hasto ya, tapi dari Pak Watubun. Pak Komarudin Watubun, Ketua Dewan Kehormatannya PDIP. Itu. Beliau yang pada waktu itu membacakan surat pernyataan dari DPP PDIP yang memecat Pak Jokowi dan keluarga, Mas Gibran dan Bung Bobi Nasution dari PDIP. Nah, udah pasti akan ada statement dari DPP PDIP. Tapi kan
nggak ada statement dari DPP PDIP. Jadi maaf ya, si Salsa ini kalau boleh saya katakan, she went too far, nggak bisa membedakan ya. Makanya teman saya Mona bilang, Mona Wehana bilang bahwa sebenarnya dia ini termul juga. Ketahuan dari kenapa dia tidak menyuarakan impeachment atau pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Nah, itu juga menjadi tuntutan dari masyarakat. Gitu. Aduh, musik ya. Sebentar ya teman-teman. Welcome back teman-teman. Saya nggak tahu ini orang nyanyi sendiri apa musik ya. Soalnya bukannya apa-apa, saya takut kena copyright teman-teman. Kalau udah kena tilang copyright YouTube, waduh pusing saya. Ini aja nih saya nggak bisa dimonetize channel YouTube saya karena kena copyright. Gitu. Kena pelanggaran hak cipta gitu loh. Nah, saya jujur ya, nggak permasalahkan orang yang nggak friendly terhadap YouTube kayak gini gitu loh. Karena mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Kalau saya boleh bilang sama Anda apa adanya ya. Pertama, tidak semua orang di Indonesia itu pertama senang membuat video seperti saya begini. Dan yang kedua adalah tidak semua orang di Indonesia tuh senang di videoin. Itu aja. Ya, jadi jujur saya nggak bisa menyalahkan juga orang-orang yang membuat untuk para YouTube creator seperti saya ini jadi harus pause dulu kalau ada musik gitu. Saya tidak mempermasalahkan itu sebenarnya, karena saya mengerti dan memaklumi gitu. Karena pertama, kebanyakan orang di Indonesia itu pakai YouTube cuma untuk sekedar nonton aja, tidak untuk bikin video ya, hanya sekedar dipakai untuk nonton aja ya, nonton aja, atau paling enggak kasih komentar dikit-dikit atau kasih like dikit-dikit gitu. Jadi tidak untuk membuat konten, tidak untuk membuat video ya, karena memang sebagian tidak senang buat video dan sebagian juga tidak senang di videoin. Itu Sapri itu ya. Welcome back teman-teman. Jadi itu saya nggak bisa menyalahkan sepenuhnya gitu loh. Orang yang nggak friendly terhadap YouTube itu tidak bisa kita salahin juga sebenarnya. Ya mati ya. Listriknya habis Pak, dia baru diisi. Oh, okay. Thank you very much. Dia sistemnya pakai token. Oke. Just ignore it. Abaikan aja. Just ignore it. Abaikan aja. Nah, kembali lagi ya teman-teman, bahwa sebenarnya ini kalau dibilang Presiden Prabowo kurang peka terhadap aspirasi di grassroots atau akar rumput, ya sebenarnya kita nggak bisa salahkan beliau sepenuhnya, tapi salahkan who's behind the president, who's beside the president. Atau mungkin Presiden Prabowo-nya sendiri yang meminta supaya apa yang disampaikan itu yang bagus-bagus aja. Apa yang oh my god, jadi kunci ya. Oh my god, jadi kunci ya.
Oh, nggak dikunci ya? Enggak. Oh, Saya belum thank you very much. Tokennya. Ini tokennya nih baru diisi. Ya, but it's okay. Ya. Jadi teman-teman lanjut ya. Kita lanjut lagi. Jadi teman-teman ya, kita full bus full travel aja. Jadi teman-teman ya, ini this is quite dark. Habis, ntar waktunya baik beli. Okay, no big problem though. Jadi Ini isi ketok, iso deh ketoknya kena deh. Bismillah. katanya. Jadi teman-teman ya, kalau saya boleh bilang ya, kalau dibilang flat ya memang flat. Kalau dibilang nggak menyentuh substansi bisa jadi sih, tapi itu semua sih tergantung who's deliver atau who's behind and who's beside the president, Prabowo gitu. Ya, walaupun saya, thank goodness it's bright already. Thank goodness it's bright already. They're not too bright. Jadi teman-teman ya, camera is on, please wait. Kalau di Australian accent kayak gitu ya, ada Australian accent kayak gitu. Nah sekarang saya jawab ya, kenapa kok tiba-tiba saya pakai Australian accent. Begini teman-teman, posisi saya sekarang adalah sedang melamar sebagai asisten eksekutif Duta Besar Australia untuk ASEAN yang berkedudukan di Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, merangkap misi diplomatik Australia untuk ASEAN di Jakarta, padahal di Patra Kuningan situ tuh. Dan saya pikir saya perlu gitu loh untuk mastering Australian accent. Yang pertama karena jelas bos saya calon pimpinan saya adalah orang Australia, ya kan? Yang kedua, mayoritas staffnya jelas adalah orang Australia. Jadi mau nggak mau, ya, I must practice and I must practice and master the Australian accent. Agar kayak biar lebih natural gitu lah. Sebab kalau kita ngomong English tapi nggak pakai logat sesuai penuturnya, itu rasanya kayak gimana gitu, kayak kurang blend gitu, kayak kurang natural gitu loh. Contohnya gini, ya. Contohnya gini. Saya ngobrol dengan orang Singapura pakai bahasa Inggris, ya kan? Orang Singapura itu kan dia pakai Singlish, ya, Singapore English, ya. Ya jadi mau nggak mau saya mesti setel English saya seperti orang Singapura, mau nggak mau, suka nggak suka. Kayak kemarin tuh waktu saya interview di My Art Pick itu, kan ternyata yang interview saya orang Singapura. Kemungkinan sih orang dari Singapore School Pick ada di seberangannya tuh. Ya udah, jadi mau nggak mau saya pakai Singapore English, saya pakai Singapore accent gitu loh. Ya, contohnya kayak gini kalau Singapore accent tuh. You bought a new sound system which is very expensive, just very expensive. That's very nice. Yeah, that's very nice. Although it's not really necessary to upgrade to a hi-fi sound system kayak gitu teman-teman. Jadi dia bercampur dengan bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, bahasa Teochew, karena memang mayoritas orang Singapura itu adalah Chinese, orang Tionghoa. Jadi Englishnya bercampur dengan gaya ngomong Chinese gitu.
Itu Singapore accent atau Singapore English. Itu. Mereka ngomongnya Singapore, ya kan? Orang kalau English Singapore, ya. Kalau British English Singapore. Kalau orang Amerika bilang Singapore. Ya, kalau Australia Singapore. The Singaporean mission to Australia, the Singaporean High Commission to Australia. Gitu. Kalau Britishnya the Singapore High Commission to the UK. Itu. Kalau orang Amerika the Singapore Embassy to the United States of America. Itu. Kayak gitu teman-teman. Beda kan? Nah kalau Singapura ya Singapore Mission to ASEAN gitu. Now, hopefully you will pleasant enjoy work with us in Singapore Mission, in Singapore Embassy in Jakarta gitu misalkan. Itu. Kayak gitu teman-teman. Makanya kalau saya ngomong English pakai accent yang sama dengan native-nya itu kayaknya lebih natural. Karena saya nanti akan bekerja dengan orang-orang Australia, makanya saya perlu master Australian accent karena saya belum terlalu bisa. Kalau nanti saya bekerja dengan orang-orang British, ya jelas saya akan ngomong pakai British accent. Kalau saya bekerja dengan orang-orang Amerika, orang-orang US, jelas saya akan pakai American accent. Biar lebih natural. Ya kan? Kalau saya bekerja dengan orang-orang New Zealand, jelas saya akan menggunakan New Zealand accent. New Zealand accent. Kia ora, good evening. Good evening. Prime Minister Christopher Luxembourg. Itu kalau New Zealand accent itu kayak gitu. Agak mirip Australian accent cuma lebih tebal. Itu. Nah itu akan saya pakai kalau saya karena kerja dengan orang-orang New Zealand. Gitu. Cuma New Zealand Embassy-nya belum buka lowongan. Yang buka lowongan itu baru Australia doang. Tapi jujur ya, masif loh bukanya untuk locally engaged staff. Ya. Untuk locally engaged staff itu banyak loh. Lowongannya dibuka masif loh, masif banget. Untuk Indonesia aja buka 3. Udah saya lamar semua. Executive Assistant to Australian Ambassador to ASEAN. Kemudian driver, kemudian senior consular officer. Itu udah saya lamar semua. Tinggal tunggu aja yang mana yang diterima gitu. Semoga yang pertama ini yang keterima gitu. Amin. Karena it's quite challenging and for me it's a new adventure gitu teman-teman. Nah kembali lagi ke tema itu intermezzo aja. Simpulannya gini teman-teman, saya tentu berharap ya apapun yang disampaikan oleh masyarakat sepanjang Senin sampai Jumat ini 1 sampai 5 September 2025 ini didengar semua oleh Pak Prabowo dan pimpinan DPR RI. Kalau minta tunjangannya dipotong-potong, gajinya dipotong-potong gitu aja sih kalau saya berharapnya seperti itu ya. Kan sudah ada keputusan untuk melakukan moratorium untuk kunjungan ke luar negeri kan. Jadi ya harapan saya sih mudah-mudahan ya. Harapan saya sih mudah-mudahan kalau ini bisa ditindak lanjut lebih baik lagi sih. Harapan saya seperti itu. Oke, teman-teman, kita cukupkan di one moment ya. Di 35 menit aja, kita nggak usah terlalu panjang, walaupun ini juga sebenarnya udah kepanjangan. Yeah, because I really love making long videos, honestly. Kalau ini namanya long form journalism, ya. Okay.
Thank you for watching. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.